Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anton Suwartono, NIM 55541800037. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perdagangan internasional dan teori perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, atau dalam hal ini lebih dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Nah, kita semua tahu tentang ekspor dan impor. Ekspor itu ialah kegiatan mengirim barang dari dalam ke luar negeri. Adapun komoditi ekspor negara Indonesia seperti sawit, karet, kopi, tekstil, dan lain-lainnya. Kemudian ada impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam negeri seperti halnya pakaian, alas kaki, dan alat elektronik. Kita semua tahu kalau Indonesia tuh tentang yang kayak barang-barang elektronik itu masih kurang kan, makanya diperlukan yang namanya impor. Nah, ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Ada dua teori yang akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada teori dari pandangan kaum merkantilisme perdagangan internasional. Kemudian ada pandangan kaum klasik perdagangan internasional. Pandangan kaum merkantilisme perdagangan internasional. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Pada dasarnya, merkantilisme adalah suatu usaha untuk mencapai kesatuan ekonomi dan kontrol politis. Dalam bukunya Sulistyo pada tahun 1989 mengemukakan bahwa merkantilisme tidak lain hanyalah sekedar suatu sistem kebijakan ekonomi yang dianjurkan dan dipraktekkan oleh sekelompok negarawan Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Kebijakan-kebijakan penting yang dilaksanakan oleh kaum merkantilis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh neraca perdagangan yang menguntungkan, ekspor harus didorong, sedangkan impor harus dibatasi. Karena memang ekspor harus lebih daripada impor, karena ekspor akan menghasilkan cadangan devisa, sedangkan impor hanya akan menghabiskan cadangan devisa negara. Kemudian ada ekspor bahan mentah dilarang agar harganya di dalam negeri tetap rendah. Kemudian ada pelarangan ekspor barang modal, pengenaan tarif impor, dan pelarangan langsung pada barang-barang yang dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Kemudian ada industri barang-barang ekspor diberikan subsidi. Selanjutnya ada pandangan kaum klasik perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dari kaum klasik dipelopori dan dikembangkan oleh Adam Smith, seorang profesor dari Skotlandia. Pandangan Adam Smith ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, diterbitkan tahun 1776. Setelah Adam Smith, pada abad-abad selanjutnya, banyak lagi ekonomi yang ikut memberikan sumbangan penting perkembangan teori klasik. Antara lain ada David Ricardo, Robert Torrens, dan John Stuart Mill. Ternyata sumbangan David Ricardo pada teori perdagangan internasional menjadi sangat penting bagi perkembangan teori perdagangan internasional, sehingga teori klasik tentang perdagangan internasional ini kadang langsung merujuk pada teori Ricardian. Pandangan kaum klasik perdagangan internasional. Yang pertama ada keuntungan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Kemudian ada keunggulan komparatif atau comparative advantage David Ricardo. Nah, keunggulan mutlak absolute advantage oleh Adam Smith. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja
yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Jadi keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Setelah mempelajari model Adam Smith, barangkali ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal di benak. Di antaranya itu, bagaimana bila satu negara mempunyai keunggulan absolut pada kedua macam barang? Pertanyaan ini biasanya muncul pada orang yang baru pertama kali membaca bukunya Adam Smith. Jawabannya adalah bahwa negara seyogyanya berspesialisasi di mana mereka mempunyai keunggulan absolut yang paling besar, atau berspesialisasi pada produk di mana mereka mempunyai ketidakunggulan absolut yang paling kecil, least absolute disadvantage, apabila mereka tidak mempunyai keunggulan absolut pada kedua macam barang. Aturan ini dikenal dengan hukum keunggulan komparatif atau the law of comparative advantage. Nah, kesimpulan dari materi tadi ialah perdagangan internasional sangatlah penting bagi suatu negara, sama seperti halnya manusia, yang dimana manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi dalam hidupnya, dikarenakan manusia tidak dapat hidup dengan sendiri dan pastinya membutuhkan orang lain. Begitupun negara tidak dapat hidup dengan sendiri, melainkan butuh bantuan dari negara lain dalam memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Ya, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.